Oke, selamat pagi semuanya. Jadi kita langsung aja ke Curang Yusti. Gimana yang dapat bayinya? Semoga dapat ya. Jadi ini biasanya yang tadi video terakhir itu yang em, apa ya judulnya saya lupa. Yang konfirmasi pakai engulfing kalau nggak salah. Itu euro tuh emang akan ke atas ya. Sejauh apa harga akan shoot antara gap ini atau gap ini. Tugas kamu bukan mendebatkan gap mana yang bakal nahan supaya kamu mau short. Itu kan yang kamu mau kan. Oh kalau aku tahu harga cuma bisa sampai sini aku pengen short kok, itu kan yang kamu mau kan? No, enggak, kamu nggak belajar seperti itu ya. Itu bukan ilmu yang saya pakai ya. Jadi idenya ada seperti ini ya. Kalau misalnya harga itu nggak turun ke gap ini adalah gap daily. Ya nih, saya bukain ya. Itu adalah BPR daily. Kan sebenarnya dari hitungan daily kemarin itu harga udah masuk ke fair value gap. Jadi sebenarnya sebenarnya apakah BPR ini perlu diisi? Nggak perlu. Ingat, market itu kejar inefisiensi dan liquidity. Jadi kalau ini udah kena, ini nggak perlu diisi, bukan suatu kewajiban. Tapi ini yang wajib nih. Ketika kita masuk, ya langsung lempar ke atas. Seperti itu. Nah, kecuali kalau nggak ada fair value gap dan hanya ada BPR, ya udah kamu andalin BPR itu. Seperti itu. Nah, ketika kamu sekalian kamu ke H4, kan ada dua option kan. Either kita turun ke BPR, ya, atau ke sini baru naik ke atas. Jadi in the end harga akan naik. Nah, itu bias. Itu yang kamu pegang. Jadi nanti ketika kamu lagi ngelong kena stop loss itu nggak ada cerita aku sell, nggak ada, nggak ada. Kamu kalau nge-sell pun juga susah. Masa kamu nge-sell di dalam gap buy? Kamu nge-sell di dalam FVG buy itu setengah mati turunnya, nggak mungkin banget ya. Jadi dari situ kita bakal langsung lihat ke M5. Oke. Nah, di sini ya. Jadi kalau kita lihat di level ini, nah itu adalah Asia low dan ini adalah Asia high ya. Jadi ketika ini terbentuk ya pas di London, kita tunggu kemungkinan Asia low itu diambil apa enggak. Soalnya bisa kalau bisa Asia reversal atau bisa LOTD antara dua dua itu ya. Karena ini harga naik, ini udah nge-sweep nih. Jadi kondisinya itu high resistance. Nah, cuman ketika turun, dia bantai sell side sekali, dia bantai sell side dua kali. Nah, ketika ada shift seperti ini, oke, dan ada fair value gap, nah FVG itu kamu makan. Jadi kemungkinan kita nggak bakal ambil Asia low. Sama kayak di episode 1 atau 2, kalau kamu udah pernah nonton ya. Kondisi di mana Asia low itu nggak perlu diambil. Dan ada elemen terpenting, yaitu waktu. Dari sini ada makro. Ya, jadi kamu long di sini, SL kamu ya itu di sini. Karena harga bisa aja turun ke gap ini, lalu naik ke atas. Di sini cukup. Ya, targeting kamu adalah ya ini adalah target pertama ya. Target kedua adalah ke atas itu. Ya. Nah, sekarang kamu akan lihat ya. Kalau harga masuk gap, nah ini ya, ini kan yang banyak kamu tanyakan. Misalnya kamu tanya ke saya kayak, oh gimana caranya saya tahu gap ini bakal jebol apa enggak gitu misalnya. Seperti gap ini, ya. Lalu kayak misalnya gap ini. Gimana saya cara tahunya jebol apa enggak? Kan kamu buy. Berarti sebenarnya harapan kamu ya, kalau bisa jebol, jebol. Gitu kan. Tapi kamu bukan berarti boleh tambah position karena nggak ideal. Kalau kamu tambah buy di dalam inversion, sorry, di dalam FVG cell. Jadi kamu harus step reading. Ya, nih, logikanya adalah satu, tiga feeding array, kalau pecah ya atau gagal, dia nggak kuat nahan harga, kamu harus cabut tiga feeding array. Boleh tiga-tiganya fair value gap, boleh tiga-tiganya inversion, boleh tiga-tiganya order block. Pokoknya tiga feeding array. Itu patah, kamu cabut. Boleh nggak di mix misalnya dua imbalance, satu order block? Bisa. Kan namanya feeding array. Paham ya? Yang penting tiga feeding array itu kalau cabut, kalau gagal kamu harus cabut.
Nah, sekarang kamu lihat deh secara visual, ya. Apakah ini pola sel dari sini? Nggak ada kan? Jadi sepanjang ini turun itu nggak ada shift cell, nggak ada. Jadi kamu harus hold position kamu, break atas, fair value gap, ya, naik, turun. Nah ini pas turun itu cuma matain satu gap ini sama dua ini. Sorry, cuma cuma invert satu gap ini. Karena gap ini, kamu lihat ya, itu masih di hold body. Keren nggak tuh? Bodinya tuh masih nahan di gap ini. Lalu harga reda lagi, turun, ya, naik lagi, turun lagi. Nah ini kalau tembus bawah ini, itu shift sell. Itu klasik sell pattern. Ya, baset keambil, lalu displace ke bawah. Nah ini rally, lalu jatuh, no-wick. Pertanyaannya, bodinya close di bawah nggak? Enggak. Cuman satu PD array yang gagal di level ini. Bodinya masih hold di sini. Kamu lihat. Jadi apakah ini adalah indikat untuk kamu lepas? Tidak. Tidak. Ya. Ketika jam 12, itu nggak bisa, belum beres naiknya ya. Maksudnya belum jam 12, sekitar jam 12 itu, dekat New York Lens, itu pasti bakal deliver ke specific liquidity. Nah, sedangkan target kita adalah gap atas. Kita kan nggak punya target liquidity ya. Kita hanya aiming fair value gap kan. Berarti bisa jadi dekat market close sekitar jam 3 atau 4 itu bakal deliver balik ke atas. Kenapa? Karena biasanya kayak jam 1, jam 2 gitu kan orang-orang udah pada ngantuk ya. Jadi mostly dia itu pada overnight. Jadi dia pasang position sell, terus dia inapin gitu loh. Dia pasang stop loss tapi dia tinggal 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 tidur gitu loh. Karena logikanya nggak mungkin setiap hari itu orang tuh pantengin chart sampai jam 3 pagi atau 2 pagi itu nggak mungkin. Kalau ada pun ya pasti dia nggak sehat. Udah gitu aja kesimpulannya. Itu nggak sehat ya. Bukan orang Amrik ya. Maksudnya orang yang kayak dari pre-session sebelumnya, ngerti nggak? Dari Asia, London gitu loh. Kayak kamu aja, kamu bangun bangun aja udah pagi. Masa kamu pantengin chat sampai jam 2 pagi itu kan nggak mungkin. Sehari 2 kali oke lah. Contoh, misalnya kalau ada FOMC atau apa, tapi kalau sampai tiap hari itu saya rasa tidak mungkin sekali. Karena badan kamu nggak akan kuat, ya. Nah, lalu harga rally di sini. Expansion langsung ke atas. Harga turun sekali lagi, fair value gap. Kalau kamu di sini, kita hanya punya dua fair value kan. Di sini, sama di sini. Yang mana yang kamu pilih? Apakah yang bawah ini? Bukan dong. Yang ini dong. Karena yang ini itu tendensinya itu selalu nggak perlu diisi, unfilled. Jadi kamu long di sini saat makro. Nah, SL-nya di mana? Di bawah sini cukup. Jangan buang di sini. Cukup di bawah sini. Kenapa? Karena kita punya di sini punya fair value gap, kamu lihat ya. Kita punya volume imbalance, kita punya order block. Dan di sini kita juga punya mitigation block. Jadi 3 PD array itu udah support price. Itu cukup sekali. Expansion lagi, makro, silver bullet, long di sini, SL di sini. TP-nya di atas. Nah, yang ini kurang ideal karena RR-nya itu sempit. Lalu harga turun, ya. Nah, kamu lihat ya, dia deliver jam berapa? Jam deket-deket jam 3 karena ini kamu close aja. Tembus atau enggak itu urusan belakangan. Seperti itu. Ya, jadi kamu bisa lihat ya gimana kita bedah dari H4 bahwa pentingnya menjaga bias. Soalnya apa? Soalnya gini ya, market itu nggak setiap hari enak loh. Kamu ngarapnya setiap hari itu pasti ada position kan. Kamu ngarap setiap hari itu pasti ada ekspansi kan. Tapi enggak guys. Market itu bisa sideways secara tiba-tiba. Dan kita nggak akan pernah tahu kapan itu, itu muncul. Kalian itu jangan selalu expect ya. Misal begini, oh iya saya pasti bakal expect begini. Ekspansi, koreksi ekspansi. Tapi kadang, kadang kan bisa begini. Ah, begini nih. Itu kan bisa begitu. Jadi sideways ini yang kita nggak tahu ini kapan muncul dan memang nggak ada ini apa indikatornya gitu loh kapan akan muncul seperti itu kayak misalnya kamu tanya udah shift
Kalau begini gimana? Iya kalau udah begitu ya ya udah mau gimana? Habis begitu begini lagi. Ini kan jelas seek and destroy. Bantai atas, bantai bawah. Ya mau gimana? Kalau kamu takut peluang ini muncul, yang nggak usah masuk market. Kenapa kita berani masuk ke market padahal ada peluang ini? Karena peluang itu kecil. Peluang yang seperti ini lebih besar. Paham ya? Jadi, kalau kamu lihat ya, nih, kita bakal bedah yang ini. Nah, ini kamu lihat ya, dari kan kita kan memang udah pegang kan ini akumulasi, ini manipulasi nih. Nah, ini turunnya sangat mencurigakan sekali nih, ya. Kamu lihat dia hari apa baru naik? Hari Rabu baru naik. Senin nggak naik. Selasanya cuma naik tapi lemes gitu loh. Kita memang pasti expect. Kamu juga pasti expect naiknya sampai sini. Betul. Tapi ketika cuma sampai sini, apakah bias kamu berubah? Tidak. Bias kamu tuh nggak akan berubah. Ingat ya, IPDA itu nggak mungkin ngelakuin ekspansi, konsolidasi, reversal. Itu nggak mungkin. Ekspansi, konsolidasi, reversal. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi habis konsolidasi, itu pasti ekspansi lagi. Nah, itu yang harus kamu pegang. That's a logic. Seperti itu. Oke?